Bagaimana dengan ilmunya Rasulullah SAW yang dinyatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, saya ini lautannya ilmu. Coba bayangkan, lautannya ilmu. Ilmu apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gerbang untuk masuk ke lautan ilmu tadi itu adalah Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Allah, kalau yang lain tadi kita sebutkan ya, dari Abdullah bin Abbas dan siapa-siapa di situ luar biasa keilmuannya. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang ilmu dari Allah itu diumpamakan bagaikan jarum dicalapkan ke lautan, kemudian diambil kembali itu jarum, yang nempel banyu dari lautan itu di jarum itu, maka itulah ilmu yang dibagi-bagikan untuk manusia semuanya. Allahu Akbar. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang paling bagus itu seseorang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang disebut dengan ilmu laduni. Bukan ilmu menghafal. Ilmu dengan sistem dan metode menghafal itu gin bagus. Tapi dengan ilmu laduni itu jauh lebih bagus. Karena kalau ilmu menghafal, ilmu dengan sistem menghafal, kalau kita berbuat maksiat, hafalan itu bisa hilang. Padat, putus. Ilmu ini kalau sudah hafalannya hilang, berarti ilmunya hilang. Kita hafal 40 hadis, dibawa maksiat, ya. Begitu hendak dibaca hadis tadi itu, kadang-kadang lagi kita mengeluarkan hadis itu, apa gerak? Lupa, hilang. Berarti kada alim lagi, bungul berarti. Tapi kalau ilmu laduni, ilmu yang langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang cara untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah itu, kita harus takwa dulu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, kan begitu. Kalau takwa kita kepada Allah, Allah akan mengajari kita ilmu. Jadi yang tidak tahu itu jadi tahu, itu ngarannya ilmu laduni. Kada tahu kita tiba-tiba jadi tahu, jadi mengerti, jadi paham. Itu ngarannya ilmu laduni. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai kapanpun tetap dia menjadi orang alim, karena tidak bakalan hilang itu kalau ilmu laduni. Tapi kalau ilmu hafalan hilang. Pernah terjadi Ibnu Saqqa. Ya, Ibnu Saqqa datang ke seorang alim, seorang syekh. Ya, di saat sampai di orang syekh tadi itu, karena dia ada sifat sombong, merasa dia punya ilmu, dia sombong. Nah, ilmu kalau dibawa sombong, hilang ilmunya. Ya, hilang ilmunya. Dibawa ke seorang syekh, ya, tapi dia tujuannya ini mengetes si syekh tadi, karena dia merasa berilmu. Akan aku coba syekh tadi itu, ya, sebatas mana aja keilmuannya. Begitu sampai di hadapan si syekh tadi itu, maka Ibnu Saqqa itu dikasyafi langsung oleh syekh tersebut. Kata syekh tadi, ya Ibnu Saqqa, syamamtu rihal kufur min fami. Aku melihat, aku mencium ada bau kekufuran, ya, yang keluar daripada lisan kamu, katanya. La'alla tanassar, jangan-jangan nanti kamu akan menjadi, ya, tanassar, menjadi apa ya? Ya, pembela orang-orang Nasrani. Ya, pembela orang-orang Nasrani. Jadi liberalisme, jadi liberal. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya kada dihirani oleh Ibnu Saqqa, dia keluar dari situ, ternyata apa yang disampaikan oleh syekh tadi itu bujuran. Jadi dia ini orang Islam, akan tetapi, ya, di dalam keislamannya tadi itu lebih menyudutkan Islam, ya, lebih menjelek-jelekan Islam. Kemudian dia mengangkat orang-orang Nasrani, ya, kemudian dia membela mereka dan sebagainya, padahal dia orang Islam. Ini sekuler, ya, liberal seperti itu. Naudzubillah. Sampai akhirnya dia garing. Di saat dia garing itu ilmunya hilang semuanya, hafalan Qur'annya hilang semuanya. Jadi datang muridnya mengetes dia, ya Syekh, masih ingatkah ada ayat-ayat gitu Al-Quran atau hadis-hadis? Tidak ada, katanya. Ilmu saya enggak diingat lagi, baik itu Al-Qurannya maupun hadisnya, hilang semuanya. Enggak tahu, saya bingung. Yang saya ingat cuman sebuting saja. Apa itu? Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Senang-senanglah dengan kekufuranmu,
kata Allah, maka engkau pada akhirnya akan masuk ke dalam api neraka. Auzubillah min, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kada gampangan. Jadi ilmu ini di saat kita mendapatkannya kada boleh dibawa kesombongan. Harus memang semata-mata kita menuntut ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ilmu harus didatangi.